Shalom Good Readers, kembali lagi kita tidak habis-habisnya mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Ya, kita lihat di sini konteksnya adalah murid-murid Yohanes itu tetap berpuasa. Jadi memang mereka itu punya tradisi selama Mesias itu belum datang, mereka akan melakukan puasa untuk menanti-nantikan Mesias. Nah, ini menjadi masalah adalah yang datang ini murid-murid Yohanes Pembaptis begitu ya. Lalu dia komplain dengan Tuhan Yesus, "Mengapa murid-muridmu itu tidak berpuasa menanti-nantikan Mesias?" Nah, di sini dia ini yang jadi masalah begitu ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias itu sudah datang dan sedang berpesta, kira-kira gitu ya, bahwa Yesus telah datang dan dia sedang berpesta lah begitu ya. Masa orang berpesta kita berpuasa, kan lucu begitu. Sehingga Tuhan pun sampai betul-betul mungkin menjelaskan kepada murid-murid Yohanes ini memakai tadi ya kain yang baru, kain yang lama dan juga kantong kulit anggur yang baru dan yang tua. Nah, artinya murid-murid Yohanes Pembaptis ini pun gagal paham begitu ya, bahwa inilah Mesias yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah, inilah anak domba Allah begitu ya, juru selamat dunia. Dan murid-murid Yohanes itu gagal paham bahwa ini sebenarnya Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak entah gagal paham, entah tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka masih seperti menanti-nantikan Mesias. Good Readers, di sini terlihat sekali gagal pahamnya mereka sampai Tuhan Yesus memakai perumpamaan baju baru dengan baju lama dan juga kantong kulit baru dan kantong kulit lama. Hal ini menunjukkan tentang satu pemahaman. Kalau kamu masih memakai pemahaman tradisi yang lama, maka kamu akan sangat sulit untuk memahami kedatangan Mesias ini yang seharusnya mereka betul-betul memahami hal tersebut. Jadi Good Readers, hari ini kita sederhana saja gitu ya untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita harus mengalami pemahaman yang selalu baru setiap hari ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal-hal tradisi yang lama dalam pikiran kita, apalagi yang salah dalam pikiran kita, itu harus selalu diperbaharui dengan kita membaca firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan gagal. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu akan bertolak belakang dan akhirnya tidak menghasilkan perubahan di dalam kehidupan kita. Di sini harus penting sekali kita bagaimana betul-betul mampu memahami kebenaran firman Tuhan dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan seperti murid-muridnya Yohanes Pembaptis yang gagal paham, yang betul-betul di depan matanya Yesus itu sudah hadir. Tapi mereka seperti tidak percaya, mereka seperti menolak, mereka seperti betul-betul tidak memahaminya. Hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu sudah menunjukkan belas kasihan-Nya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dengan diberikannya kita kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berubah, namun karena kita gagal paham, masih memakai pemikiran tradisi yang lama, maka kesempatan-kesempatan itu berlalu begitu saja.
dan akhirnya kita bisa terjebak dengan mengatakan, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Di mana kebaikan Tuhan? Dan seterusnya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita perlu sungguh-sungguh belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan dan meminta Roh Kudus menuntun hidup kita masuk ke dalam perubahan hidup yang baru. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.